Tahun 1935, kabar duka datang dari seorang wanita berusia 25 tahun mendadak mengguncang seluruh Shanghai. Lebih dari 300.000 orang berbondong-bondong turun ke jalan hanya untuk mengantarkan jasadnya ke tempat peristirahatan terakhir. Siapa sebenarnya sosok ini dan penderitaan apa yang tersembunyi di balik kematiannya? Kota Shanghai di awal abad ke-20 kala itu tumbuh begitu pesat. Hal tersebut tentu menarik gelombang perantau dari desa yang mencari penghidupan lebih baik di tengah maraknya pabrik industri. Salah satunya adalah Ruan Yongrong, seorang suami dari Guangdong yang nekat merantau demi menjadi buruh kasar di kawasan industri Jiabei dengan harapan yang begitu besar untuk meraih kehidupan yang lebih baik. Di kota ini, para pekerja diperlakukan tak ubahnya seperti onderdil mesin. Mereka dipakai hingga rusak, lalu diganti begitu saja. Di tengah kerasnya kehidupan, pada tahun 1910, istri Ruan Yongrong yang bernama Ayin melahirkan seorang anak perempuan. Anak itu kemudian diberi nama Fenggen yang biasa dipanggil dengan Feng. Bagi keluarga Yong, nama tersebut dibuat sangat sederhana tanpa ada makna puitis tertentu. Nama itu merupakan sebuah harapan agar sang putri mampu bertahan hidup di tengah kemiskinan. Masa kecil Feng dihabiskan di kawasan kumuh Shanghai. Sang ibu bekerja sebagai buruh cuci, sementara ayahnya menjadi buruh pabrik. Di sela kesibukannya, sang ayah kerap mengajak Feng menonton pertunjukan jalanan sambil menggendongnya di atas pundak. Tanpa disadari, momen sederhana itu menjadi awal ketertarikannya pada dunia seni peran. Namun kehangatan masa kecil di atas pundak sang ayah rupanya tak bisa bertahan lama. Penderitaan keluarga Feng jadi semakin parah ketika kondisi kesehatan sang ayah menurun akibat penyakit paru-paru yang dideritanya. Suatu hari saat perjalanan pulang kerja, ia roboh di tepi jalan dan tak seorang pun berhenti untuk menolongnya. Di kawasan industri Shanghai pada masa itu, buruh yang pingsan atau kelaparan di pinggir jalan bukan lagi pemandangan asing. Sang ayah pada akhirnya meninggal sendirian dengan kondisi tangan yang masih menggenggam sekuntum bunga yang terbuat dari kertas merah yang sejatinya ingin ia berikan kepada Feng sebagai oleh-oleh. Di usianya yang baru 5 tahun, Feng belum sepenuhnya paham apa itu kematian. Yang ia rasakan hanya keanehan karena sang ayah tak pernah pulang ke rumah lagi. Pasca kepergian sang ayah, kondisi ekonomi keluarga itu langsung runtuh. Oleh karenanya, demi untuk bertahan hidup, sang ibu akhirnya membawa Feng bekerja sebagai pembantu di rumah keluarga kaya bermarga Zhang. Di sana, Feng dan ibunya tinggal di ruang sempit bawah tangga. Namun, meski hidup dalam keterbatasan, sang ibu menolak membiarkan putrinya bernasib sama dengan dirinya. Dengan menekan rasa takut dan harga dirinya, Ibu Feng memberanikan diri berlutut di hadapan sang majikan. Kala itu ia memohon agar sang majikan mau menjadi penjamin dan menggunakan pengaruhnya untuk memasukkan Feng ke sekolah. Sebagai gantinya, sang ibu rela gajinya dipotong setiap bulan asalkan Feng bisa mengecap pendidikan. Seolah seperti sebuah mukjizat, permohonan Ayin kepada majikannya itu akhirnya dikabulkan. Feng diterima di sekolah putri Chongde dengan bantuan majikannya, sekaligus mengganti namanya menjadi Yuying agar terdengar lebih pantas. Di sekolah ia dikenal sebagai murid yang cerdas dan berprestasi. Namun sepulang sekolah, ia tetap harus kembali menjadi anak pembantu yang tinggal di ruang sempit bawah tangga. Seiring berjalannya waktu, Feng tumbuh menjadi gadis yang sangat rupawan. Namun di Shanghai pada masa itu, kecantikan bagi seorang gadis miskin bukanlah sebuah berkah, melainkan ancaman. Dan ancaman itu datang dari dalam rumah tempat ia dan ibunya mengabdi.
Ia adalah Zhang Damin, putra keempat tuan besar keluarga Zhang yang baru saja kembali ke Shanghai setelah menyelesaikan pendidikannya di luar negeri. Pertemuan pertama mereka terjadi di sudut kediaman keluarga Zhang. Sejak saat itu, Damin terpikat pada kecantikan Feng. Padahal seorang tuan muda dan anak pembantu seharusnya hidup di dua dunia yang berbeda. Namun bagi Damin, batas itu perlahan mulai menghilang. Awalnya ia tak langsung secara terang-terangan mendekati Feng. Damin terlebih dahulu mendekati ibunya. Damin bersikap ramah, memberi perhatian kecil, membuat Ayin merasa bahwa tuan muda ini berbeda dari anak orang kaya kebanyakan yang sombong. Setelah mendapatkan kepercayaan sang ibu, barulah Damin mulai mendekati Feng. Saat Feng pulang sekolah, Damin sudah menunggu di depan gang. Ketika Feng pergi berbelanja ke pasar, Damin sudah terlebih dahulu berada di toko yang sama. Taktik semacam itu sebenarnya tidak istimewa. Namun bagi seorang gadis 15 tahun yang nyaris tak pernah melihat dunia luar, tindakan-tindakan tersebut sudah lebih dari cukup untuk meluluhkan hatinya. Semua perhatian manis yang ditunjukkan oleh Damin pada akhirnya membuat Feng jatuh hati. Di usianya yang masih sangat muda, tanpa sosok ayah, dan hidup yang berputar hanya di antara sekolah dan pekerjaan rumah, perhatian dari lelaki terpelajar seperti Damin terasa seperti sebuah keajaiban. Sang ibu pun tidak menghalangi hubungan tersebut. Dalam benaknya, jika putrinya bisa berpasangan dengan tuan muda keluarga Zhang, sekalipun hanya menjadi istri simpanan, nasibnya akan jauh lebih baik dibanding menjadi pembantu seumur hidup. Sebuah pemikiran khas orang miskin yang tergiur oleh kenyamanan di depan mata, namun buta pada ancaman di masa depan. Awalnya manisnya mimpi itu benar-benar terasa nyata. Damin memperlakukan Feng dan ibunya dengan sangat baik. Ia menyuruh Feng membuang baju-baju lamanya yang penuh tambalan dan menggantinya dengan pakaian baru yang indah. Untuk pertama kalinya dalam hidup, Feng dan ibunya bisa mencicipi kehidupan yang tenang, cukup, dan dihormati. Namun kehangatan itu rupanya tak bertahan lama. Hubungan rahasia mereka akhirnya tercium oleh nyonya besar keluarga Zhang. Bagi keluarga terpandang seperti mereka, seorang tuan muda yang menjalin kasih dengan anak pembantu adalah sebuah kehinaan besar. Hubungan Feng dan Damin langsung mendapat penolakan keras. Namun meski begitu, rupanya Damin tetap tidak mau mundur. Ia memilih melawan keluarganya dan membawa Feng beserta ibunya keluar dari kediaman Zhang untuk hidup bersama di sebuah rumah sewaan. Bagi Feng, keputusan itu terasa seperti mimpi yang jadi kenyataan. Ia meninggalkan kamar sempit di bawah tangga dan untuk pertama kalinya memiliki rumah sendiri bersama ibunya. Damin memenuhi hampir semua kebutuhannya, membelikan pakaian baru, mengajak mereka hidup lebih layak, dan membuat Feng percaya bahwa seluruh penderitaan masa kecilnya akhirnya telah berakhir. Namun kebahagiaan itu hanya bertahan selama uang Damin masih mengalir. Ketika keluarganya memutus seluruh bantuan finansial, kehidupan mereka perlahan runtuh. Kini Damin tidak memiliki pekerjaan maupun penghasilan sendiri. Ia terbiasa hidup mewah sejak kecil dan sama sekali tak berniat mencari nafkah. Sementara itu, standar hidup yang sudah terbentuk sulit untuk dirubah. Saat uangnya habis, Damin mulai berhutang. Ketika hutangnya tak lagi mampu menutup kebutuhannya, ia menggadaikan barang-barang yang dimiliki. Setelah tak ada lagi yang bisa digadaikan, ia pun terjerumus ke dunia perjudian. Pada masa itu perjudian memang sedang merajalela di Shanghai. Damin pun ikut terjerumus. Dalam kondisi ekonomi yang jatuh itu,
Damin seakan menyerahkan beban ke pundak Feng yang bahkan saat itu belum genap berusia 17 tahun. Bukan hal yang lazim bagi gadis seusianya untuk keluar mencari nafkah demi menghidupi seorang lelaki dewasa, kecuali keadaan sungguh sudah mendesak. Di tengah situasi yang makin mendesak itu, bantuan justru datang dari sosok yang tak disangka-sangka. Zhang Huichong, kakak kandung Damin, merasa kelakuan adiknya sudah benar-benar di luar batas. Beruntung, Huichong memiliki koneksi di dunia perfilman Shanghai. Ia pun kemudian memberi jalan bagi Feng untuk mengikuti tes peran atau yang biasa disebut casting di sebuah studio film. Saat tes peran berlangsung, di bawah lampu studio yang panas, sang sutradara meminta Feng untuk berakting menangis dan tertawa. Luar biasanya, Feng mampu melakukannya dengan begitu alami dan mendalam hingga membuat sang sutradara terpukau. Semua emosi itu seolah terpancar langsung dari luka hidup yang selama ini ia pendam. Tanpa butuh waktu lama, Feng langsung mendapatkan peran tersebut. Momen inilah yang menjadi titik balik besar dalam hidupnya. Ia resmi mengganti nama lamanya dan memakai nama panggung baru, yakni Ruan Lingyu. Perjalanan awalnya di dunia film tidaklah mulus. Feng, atau yang kini dikenal sebagai Lingyu, bermain dalam film bisu pada masa ketika perfilman Tiongkok masih mencari arah. Lingyu berpindah dari studio ke studio, bahkan sempat mengalami masa tanpa tawaran peran. Namun sepertinya semua orang setuju akan satu hal, kemampuan akting Lingyu begitu memukau. Saat proses syuting, ia hampir tak pernah mengulang adegan. Sutradara cukup menjelaskan sekali dan ia langsung memahami dan bisa menghidupkan jiwa tokoh yang diperankan. Saat beradegan menangis, ia menangis sungguhan, bahkan tawanya pun menyimpan trauma mendalam. Salah seorang sutradara pernah berkata, melihat Lingyu berakting adalah sebuah kenikmatan sekaligus siksaan. Disebut kenikmatan karena aktingnya yang selalu sempurna, namun bisa disebut siksaan karena ia sering terjebak dalam emosi tokoh yang diperankan. Saking dalamnya, Lingyu bahkan pernah sampai duduk sendirian di pojok studio tanpa menyahut saat disapa. Oleh karena tragedi yang bisa tergambar nyata dari gesturnya itu, sebagian besar peran yang Lingyu mainkan adalah wanita-wanita malang dan tertindas. Dalam salah satu film, ia berlutut menangis di tengah salju. Bahkan setelah sutradara berteriak cut, ia tetap berlutut di sana hingga lututnya membiru kedinginan. Bagi Lingyu, itu bukan sekedar peran. Ia seolah ingin meluapkan pengalaman pribadinya ke dalam akting. Ketika berada di depan kamera, ia adalah Ruan Lingyu, superstar yang dipuja jutaan orang. Namun sepulangnya dia ke rumah, Lingyu tak lebih dari mesin uang bagi Damin. Setiap kali kala berjudi, Damin akan datang untuk memerasnya. Dan jika ditolak, lelaki itu akan berteriak di lorong rumah, menyebarkan rumor skandal demi merusak nama baik Lingyu. Di era itu, nama baik adalah harga mati bagi seorang aktris. Damin paham betul celah itu dan terus membuntutinya seperti bayangan. Lingyu memberinya uang berkali-kali bukan karena masih mencintai laki-laki yang pernah ia puja itu, melainkan murni demi membungkam mulut Damin agar karirnya selamat. Namun menuruti kemauan pemeras seperti Damin justru menjadi kesalahan besar. Bukannya berhenti, Damin malah makin menjadi-jadi. Di tengah situasi yang makin tak terkendali itulah muncul sosok pria lain dalam hidup Lingyu yang bernama Tang Jishan. Berbeda dari Damin, Jishan adalah pengusaha teh kaya raya sekaligus pemegang saham terbesar di studio tempat Lingyu bekerja. Sama seperti lelaki lainnya, Jishan terpikat oleh pesona Lingyu. Dengan kemewahan dan kedewasaannya, Jishan seolah datang bagai oase.
Bagi Ling Yu yang tertekan oleh ulah Damin, Jishan hadir menawarkan stabilitas dan perlindungan yang sangat ia butuhkan. Oleh karenanya, tanpa berpikir panjang, Ling Yu pun akhirnya menerima Jishan untuk menjadi kekasihnya dan tinggal bersama di rumah mewah pacar barunya itu. Di masa inilah karir Ling Yu berada di puncak. Film-film yang ia bintangi selalu meledak di pasaran. Tapi bahkan ketika Ling Yu berada di puncak kepopulerannya, masalah lama tetap menghantuinya. Damin tak juga berhenti mengganggu, sementara Jishan mulai menunjukkan sifat aslinya yang suka mengkontrol. Di titik inilah Ling Yu sadar, dirinya hanya berpindah dari satu penjara ke penjara yang lain. Ia bak lepas dari mulut harimau lalu masuk ke mulut buaya. Tangan keduanya mungkin terasa hangat di awal, namun cengkramannya sama-sama membunuh. Dalam kondisi emosi yang hancur inilah, Ling Yu menemukan pelampiasan lewat pekerjaannya. Ia memutuskan untuk mengambil peran utama dalam film Xin Fing garapan sutradara Cai Chusheng. Film ini mengisahkan seorang wanita terpelajar yang mengakhiri hidupnya akibat perundungan opini publik. Setelah membaca naskahnya semalaman, Ling Yu sangat bersemangat untuk memainkan peran tersebut. Naskah itu terasa begitu personal baginya. Ling Yu seolah melihat cerminan penderitaannya sendiri dalam tokoh itu. Namun entah mengapa ketika syuting sudah dimulai, tak seperti biasanya, Ling Yu seolah terjerembab dalam emosi karakter yang ia perankan. Ia begitu terlarut namun tidak bisa mengekspresikannya sesuai dengan apa yang harus dilakukan oleh seorang aktris. Tekanan emosinya itu pelan-pelan menguras fisiknya hingga tubuhnya makin kurus kering. Pandangannya menatap kosong ke arah kamera seolah tidak ada nyawa di dalamnya. Karena ketidakmampuan Ling Yu menguasai perannya itulah, ia diserang habis-habisan oleh media yang mendengar gosip betapa buruknya ia memainkan peran dari para kru. Hal ini membuat emosi Ling Yu runtuh total. Begitu adegan selesai, seluruh studio terdiam dan tak ada satupun yang berani bersuara. Sutradara Cai Chusheng bahkan harus membalikan badan untuk menyembunyikan air matanya. Namun tragisnya adegan fiksi itu rupanya segera menjadi kenyataan. Sebelum filmnya resmi dirilis, media-media di Shanghai mulai menyerang kehidupan pribadi Ling Yu. Skandal hubungannya dengan Damian dan Jishan dikuliti dan dijadikan berita sensasional di koran-koran murah. Dalam sekejap reputasinya hancur. Ling Yu tak lagi dipandang sebagai bintang besar, melainkan sasaran hujatan publik. Setiap kali ia keluar rumah, sorot mata dan bisik-bisik warga Shanghai selalu menghantuinya. Tekanan itu makin brutal karena tidak hanya datang dari luar. Di dalam rumahnya sendiri, Jishan sang pacar dengan sengaja membuat clipping potongan-potongan koran gosip itu tepat di meja rias Ling Yu. Pria itu memanfaatkan serangan media untuk melancarkan teror mental. Setiap pagi saat bersiap-siap, Ling Yu dipaksa melihat headline yang menghujat namanya. Tang Jishan sengaja melakukan itu untuk menyudutkan Ling Yu, menyalahkan wanita itu atas nama baiknya yang juga ikut tercoreng, sekaligus mempertegas posisi bahwa tanpa perlindungannya, Ling Yu bukan siapa-siapa lagi. Terjebak di antara cercaan publik dan intimidasi pasangan di rumahnya, kesehatan mental Ling Yu ambruk. Menurut penuturan sang ibu, sejak saat itu Ling Yu tak pernah lagi bisa tidur nyenyak. Ia hanya sanggup duduk terdiam di ranjang, menatap kosong keluar jendela sepanjang malam. Hingga akhirnya tekanan itu mencapai puncaknya di tanggal 8 Maret tahun 1935. Hari itu Ling Yu masih menghadiri pesta di studio film dengan gaun cheongsam. Ia tersenyum, bersulang, dan memeluk rekan-rekannya sedikit lebih lama dari biasanya.
Malam harinya ia kembali ke rumah mewahnya di kawasan konsesi Perancis, rumah besar yang kini terasa sepi dan menekan. Kepada ibunya ia hanya berbisik pelan bahwa ia lapar dan minta semangkuk mie. Tanpa sepengetahuan siapapun, Ling Yu mencampurkan serbuk dari 3 botol obat tidur ke dalam mangkuk mie yang masih hangat tersebut. Ia kemudian menyantap semangkuk mie itu seperti makan malam biasa, tanpa menunjukkan sedikit pun kepanikan. Tak lama berselang, langkah sang ibu terhenti seketika saat ia kembali ke ruang makan. Mangkuk mie di atas meja telah kosong, menyisakan endapan bubuk putih yang ganjil di dasarnya. Pandangannya langsung tertuju ke lantai. Ling Yu sudah tergeletak pucat tak berdaya. Tidak ada suara, tidak ada tangisan, hanya deru nafasnya yang semakin melemah. Ketenangan malam itu hancur seketika oleh jeritan histeris sang ibu. Wanita yang beberapa jam lalu masih tersenyum di pesta itu kini berada di ambang maut. Kepanikan seketika pecah. Sang ibu yang histeris langsung berupaya membawa Ling Yu untuk mendapatkan pertolongan medis. Namun, racun yang terlanjur menyebar ke tubuh Ling Yu sudah terlalu kuat. Upaya medis gagal menyelamatkannya. Di usianya yang baru 25 tahun, sang legenda film Shanghai ini menghembuskan nafas terakhir. Sebagai salam perpisahan, Ling Yu menyisakan 2 pucuk surat pesannya yang terakhir. Kata-katanya begitu singkat. Ia hanya meminta Damin dan Jishan untuk berhenti bertengkar. Di titik itu, Ling Yu bahkan tak lagi berminat untuk menyalahkan siapapun. Kabar kematian Ling Yu itu seketika meledak dan mengguncang seluruh negeri. Publik yang sebelumnya merundung dan menghujatnya, kini berganti menjadi gelombang duka yang luar biasa. Media-media Shanghai yang sebelumnya ikut menghabisi nyawanya lewat tulisan, kini tiba-tiba berbalik meratapinya sebagai tragedi nasional. Pada hari pemakamannya, waktu di kota Shanghai seolah berhenti. Lebih dari 300.000 orang memenuhi jalanan kota. Barisan pelayat memanjang hingga 5 kilometer mengiringi peti jenazah Ling Yu menuju peristirahatan terakhir. Warga berdiri di tepi jalan, bertengger di jendela gedung, hingga memanjat atap rumah demi memberikan penghormatan terakhir. Bahkan surat kabar internasional seperti The New York Times menyebutnya sebagai pemakaman paling spektakuler abad ini. Namun, di balik lautan manusia dan tangisan histeris warga, kebenaran pahit itu tetap tak terelakkan. Ironisnya, publik yang hari itu menyertainya dengan bunga dan tangisan adalah publik yang sama yang selama ini menyebabkan Ling Yu melakukan hal nekat tersebut. 3 hari setelah kematiannya, sang ibu kembali seorang diri ke rumah yang sunyi itu. Tidak ada lagi hiruk-pikuk kehidupan. Yang tersisa hanyalah jejak tragedi di ruang tengah dan kenangan pahit dari seorang ibu yang harus melepas putrinya pergi selamanya. Bagaimana menurutmu kisah pahit dari Ling Yu ini? Silahkan tulis pendapatmu di kolom komentar dan setelah itu jangan lupa untuk like, share, and subscribe. Terima kasih. Bye.